Yang sering ngantri menjadi korban kekerasan seksual itu tidak jarang uhti-uhti yang pakaiannya panjang itu gitu. Benar. Pelakunya bapaknya sendiri. Halo Mbak Yuni, apa kabar? Baik-baik Bang. Ini rasanya kita di Unpacking Indonesia ini ya senang sekali kedatangan Mbak Yuni. Nama lengkapnya Yuniyanti Huzaifah. Yuniyanti Huzaifah. Iya. Ya, lebih dikenal orang manggilnya Yuni ya. Iya. Jadi tokoh perempuan. Wah. Ya. Bukan hanya sebagai tokoh perempuan, tetapi juga menggeluti persoalan-persoalan kemanusiaan, persoalan hak asasi, dan segala macam yang merugikan kaum perempuan. Ya. Makasih. Nah, ya. saya kira itu luar biasa. Dan Mbak Yuni sendiri pernah menjadi ketua Komnas Perempuan ya. Iya. Kalau nggak salah sampai 2010 sampai 2014 ya. Iya. Kemudian Mbak Yuni pernah di Pabelan ya. Iya. Di pesantren Pabelan itu. Pabelan tuh di Magelang ya? Magelang. Betul. Melanjutkan studi di UIN ya? Iya. UIN Syarif. Filsafat, iya. Filsafat di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Ya. Lalu saya juga membaca Mbak ini pernah S2 di Leiden ya? S2 dan S3. S2 dan S3 di Leiden. S2-nya di Leiden, S3-nya Universitas Amsterdam, tapi tinggalnya tetap di Leiden. Tetap tinggal di Leiden ya? Iya. Mbak Yuni, dalam perjalanan Mbak Yuni ya, pernah menangani suatu kasus apa yang sangat, katakanlah mungkin sangat rumit gitu ya, dalam hal masalah perempuan ini rumit, kemudian ya mungkin ada juga ancaman, ada macam-macam lah dialami ya. Nah, itu pernah nggak mengalami hal seperti itu, Mbak? Iya, kalau spesifik satu kasus rumit disebut kalau hanya satu gitu ya, Bang. Yeah. Tapi kasusnya justru problemnya justru kasusnya banyak gitu ya, multidimensi. Rumitnya juga berlapis gitu ya, terutama menangani kekerasan seksual gitu waktu di Komnas Perempuan. Jadi kasus yang mengalir ke Komnas Perempuan dari lembaga-lembaga layanan ataupun dari para pendamping gitu, itu sering mentok karena tidak ada payung cantolan hukumnya gitu. Bahkan saya ingat di awal-awal di Komnas Perempuan itu kita mencari apa nama dari bentuk kekerasan ini gitu kan. Misalnya kita yang sering mengenal kan perkosaan gitu ya. Perkosaan dengan adanya mohon maaf genital masuk ke penis masuk ke vagina. Nah, ini ada di bawah kasus di mana yang dimasukkan itu bukan penis. Lalu terus kalau pelecehan seksual juga gitu. Ini ada kasus misalnya kawan dengan disabilitas di depan rumahnya ada anak kepala desa yang menakut-nakuti melihat dari atas sampai bawah terus mohon maaf menatap dengan cara yang seakan mau menerkam segala macam. Itu kan kesannya nggak fisik ya Bang, tapi membuat anak ini menjadi ketakutan, dia harus berpindah rumah. Ada juga anak remaja akhirnya nggak berani bekerja, nggak berani sekolah gara-gara misalnya digoda-goda yang merendahkan dan lain sebagainya. Dari yang dalam tanda kutip mungkin dipersepsi agak sederhana gitu sampai ke isu-isu yang cukup berat. Dan kadang rumitnya lagi di dalam mekanisme seperti di kepolisian itu sering ditanya basah atau tidak. Jadi ada asumsi bahwa ketika perempuan diperkosa kalau dia misalnya basah itu artinya mau, artinya menikmati gitu ya. Jadi sains pun kadang masih standar hukumnya pun masih mengacu pada sains yang juga masih bias gitu Bang. Padahal sebetulnya kalau kita mau punya bacaan-bacaan yang lebih mendalam, enggak, rupanya perempuan walaupun dia diperkosa itu juga lubrikasinya tetap bisa jalan gitu. Itu karena anugerah dari Tuhan supaya untuk melindungi alat reproduksi. Tapi yang terjadi disimpulkan bahwa kalau dia basah berarti dia nggak mau gitu. Itu dari kompleksitas kasusnya. Belum lagi kalau dia adalah kasus-kasus yang lintas negara.
lokusnya terjadi di luar negeri, kasusnya dibawa ke Indonesia, membawa anak hasil perkosaan dan lain sebagainya. Jadi isu-isu kekerasan seksual itu impunitasnya sering terjadi karena sejumlah hal. Salah satunya karena problem yurisdiksi tadi itu, gitu ya. Belum lagi misalnya terjadi di ruang-ruang yang tertutup, tempat-tempat pencerabutan kebebasan. Belum lagi seperti kayak di lembaga-lembaga pendidikan atau dilakukan oleh korporasi besar atau oleh lembaga-lembaga di mana dia melibatkan tokoh-tokoh, terutama tokoh agama dan lain sebagainya. Itu yang kadang tidak sederhana. Jadi bekerja untuk isu HAM perempuan itu harus menguasai banyak bahasa, Bang. Bahasa agama gitu ya, bahasa asasi, bahasa data. Yang terutama adalah bahasa dan narasi perempuan. Itu yang mendekati isunya mesti dari ragam perspektif gitu. Baik Mbak, kita lihat sekarang kan ini yang kita lihat secara lebih spesifik ya, bahwa ternyata kekerasan itu tidak terjadi di tempat-tempat publik, tapi kan akhir-akhir ini kita lihat terjadi di pesantren misalnya. Ini kan menyedihkan sekali ya, kalau kita lihat kasus yang terjadi di pesantren yang terus-menerus berulang-ulang. Pindah provinsi, pindah kabupaten, pindah kecamatan, terus ada. Ini bagaimana Mbak? Apa nih? Kita lihat penyebabnya ini. Betul, iya. Jadi kalau kita analisis apa yang terjadi kekerasan di pesantren, termasuk lokus kekerasannya, Bang. Kalau dulu kalau di dalam Islam itu kan ada konsep muhrim ya, di mana muhrim itu justru orang yang harus melindungi dan dia ada dari ikatan keluarga yang harusnya melindungi. Yang terjadi sekarang itu kenapa data menjadi bicara gitu. Temuan-temuan Komnas Perempuan. Lokus kekerasan selain di publik rupanya banyak terjadi justru di domestik, kekerasan seksual oleh orang-orang dekat, dalam yang konteks ini adalah oleh orang-orang yang seharusnya menjadi pelindung gitu. Itu satu hal. Nah, jadi dia di ruang domestik, ruang privat gitu ya, baik melalui sudah terjadi dalam konteks perkawinan maupun dia dalam hubungan terhadap anak, ponakan, cucu dan lain sebagainya. Nah, ini sama ketika dia analogis dengan di pesantren. Pesantren itu kan bagi sejumlah keluarga, dia itu ingin dijadikan sebagai second parent kan. Itu dia tempat rumah, yang nyaman, ya? Betul, perpanjangan dari rumah. Kenapa orang menitipkan anak ke pesantren itu ragam-ragam. Ada karena pingin anaknya langsung bisa mengayuh ilmu dunia akhirat. Semalam saya menyampaikan ini juga. Terus yang kedua, karena wilayah-wilayah pengungsian bencana dan lain sebagainya itu kan pinginnya anaknya daripada di pengungsian dititipkan di sana. Belum lagi Bang kalau anak-anaknya TKW, anak-anak TKW. Oke, karena rumit dari jauh dititipkan gitu ya. Jadi itu adalah tempat pengharapan, tempat mengamanahkan pendidikan. Jadi bisa kebayang kalau kemudian terjadi kekerasan seksual. Nah, sekarang pertanyaan Abang tadi soal apa sih kenapa ya terjadi gitu. Ada beberapa hal. Yang pertama begini. Pelakunya ketika pelakunya adalah tokoh-tokoh agama, entah itu kiai kah, pengasuh, gurunya, segala macam. Itu para santri menjadi dalam posisi yang complicated gitu. Apalagi kalau santri-santrinya dengan setting yang tadi itu. Dia dari keluarga yang gak mampu segala macam gitu ya. Dan hubungan kiai dan santri itu kan sangat asimetris ya. Sangat powerful gitu. Itu satu hal gitu. Yang kedua juga kiai ini punya otoritas atau kapital yang berlapis. Kapital ekonomi lah, sosial lah, politik gitu ya. Kita tahu lah gimana dulu Abang tahu kultur politik kalau orang mau berhasil nyalon ya rangkulah pesantren gitu kan, dia menjadi pendulang suara, belum lagi dia minta berkah ke pesantren. Jadi betapa powerfulnya. Jadi impunitas mereka menjadi tidak terjangkau ini karena pagar sosialnya sangat kuat gitu. Jadi kita lihat bagaimana kasus di Jombang kemarin kenapa sulit tertangkap itu dipagari oleh para santrinya. Belum lagi ancaman-ancaman metafakta gitu kan ya. Belum lagi para polisi, para aparat segala macam, saya yakin dalam posisi yang enggak sederhana. Pasti rumit gitu ya, apalagi orang-orang yang pernah punya hutang jasa kepada pesantren itu karena dulu didukung secara politis gitu. Jadi impunitas juga terjadi karena itu. Yang ketiga, kenapa di pesantren itu juga sangat kuat karena
Isu kekerasan, isu seksualitas, isu kesehatan reproduksi itu tidak terbahas dengan baik gitu. Jadi orang tahu kadang dari antar teman. Jadi itu yang saya juga selalu bilang, mendorong di pesantren itu belajar hak asasi, belajar tentang seksualitas, reproduksi. Menurut saya itu. Jadi kadang santri-santri tidak terlalu tahu gitu ya tentang hak reproduksi ini, atau tentang juga hak seksual gitu. Hal yang lain juga soal ini, Bang. Dalam tradisi Islam itu kan zina itu kan sesuatu yang sangat ekstrim buruknya gitu. Karena dia adalah sesuatu yang buruk, dosa besar dan lain sebagainya, sehingga siapapun pelakunya berusaha menutup erat gitu ya. Nah, itu kenapa dalam modus-modus kekerasan seksual yang di pesantren selalu pelakunya tadi bilang jangan bilang ke siapa-siapa gitu. Itu ditutup rapat sampai akhirnya ada masa di mana menurut saya undang-undang penghapusan kekerasan seksual ini ruang pembangkit keberanian para korban untuk bicara. Sehingga kalau sekarang ini bermunculan itu salah satunya karena oke, kami punya teman, kami tidak sendiri. Sekarang negara ada, negara hadir, ada perlindungan, ada kawan-kawan yang memperjuangkan gitu ya, ada keberpihakan, sehingga banyak mulai bersautan untuk berani bicara gitu. Itu mungkin lapis-lapis yang kekerasan di balik pesantren tadi itu. Ya, itu yang kita sangat sayangkan ya. Misalnya pada tingkat tertentu kita kan mengharapkan dari segi spiritualitas. Ya, tingkat kerohanian seorang kiai ataupun pendidik di pesantren itu kan kita harapkan sudah mempunyai tingkat yang cukup tinggi ya, sehingga mereka tidak akan melanggar hukum, yang apalagi tadi perzinahan yang sebenarnya dalam Islam itu dianggap suatu dosa yang paling besar ya. Bagaimana pandangan Mbak Yuni sendiri terutama terhadap para pengasuh ini? Tadi kan kita bicara kondisi psikologis si santri ya. Nah, sekarang bagaimana tentang para pengasuh pesantren ini, kok dari sudut mereka apa penyebabnya kok bisa terjadi ini? Iya, jadi kebetulan saya mencoba menelisik berbagai modus-modusnya ya Bang ya. Itu ragam-ragam gitu. Jadi ada yang modusnya kalau kita ingat dulu kasus Puji, ingat ya Bang ya. Kita adat kemudian dikasih gara-gara diembel-embeli syekh seakan-akan menjadi orang adiluhung gitu ya. Itu sebetulnya dia melakukan pedofil melalui institusi perkawinan dengan gitu ya, dia mengawini anak-anak gitu ya. Itu fenomena dulu di mana para pendamping kemudian berani menyoal orang yang ditakuti gitu ya. Itu menurut saya presiden yang cukup menarik, dan belakangan ini modus-modusnya itu saya telisik dari media, ada yang menghamili sampai sekitar 13-an santri, itu baru yang terbuka ya. 9 diantaranya hamil dan melahirkan, yang lain sedang dalam proses gitu. Itu salah satunya selain untuk pemuas nafsu juga biar ada anak-anak yatim untuk bisa mendapatkan dana. Gitu. Itu ada modus seperti itu. Ada modus yang disampaikan ke santrinya adalah supaya mendapat berkah. Ada yang dengan tujuan bahwa untuk tes virginitas, untuk mengetes apakah sudah akil baligh, untuk memijat segala macam untuk bisa mendapatkan berkah. Juga dijanjikan supaya masa depannya lebih terbuka gitu. Apalagi kalau dia orang-orang yang nggak mampu, orang yang nggak punya akses dan lain sebagainya, itu dijanjikan seperti itu gitu ya. Jadi modus-modusnya rupanya beragam. Nah, kalau sekarang pertanyaannya kok bisa ya pengasuh melakukan itu gitu. Kualitas kerohanian macam apa sih yang dimiliki gitu. Sekarang saya seperti mendapatkan jawaban Bang. Kenapa RUU TPKS dulu itu sangat sulit lolos. Dan mayoritas adalah dalam tanda kutip yang berkeberatan kan dari kelompok agama. Sekarang saya dapat jawabannya. Rupanya itu adalah bagaimana maskulinitas atau
patriarki yang diatasnamakan agama dibalut dengan agama, sebenarnya ketakutan para pelaku-pelaku ini dengan adanya undang-undang ini, karena mereka hak berkuasanya sekarang akan dipantau, negara akan masuk untuk hukum akan masuk itu. Jadi kemudian dipelintirlah isu itu, ini isi. Rupanya salah satunya karena sebenarnya privilege dari para penguasa-penguasa spiritual, tokoh-tokoh agama ini akan diambil. Itu satu. Hal yang lain kenapa di pesantren terjadi dan sedemikian subur, setidaknya di belakangan ini gitu ya, setidaknya yang muncul lah, saya sih yakin pesantren yang bagus masih lebih banyak gitu ya, karena tidak ada kontrol dan tidak ada jadi di pesantren itu kiai terlalu sentralistik powernya, power sosialnya, power spiritual, power apanya gitu. Jadi menurut saya di pesantren itu perlu ada satu mekanisme di mana kiai pun harus bisa disentuh. Ada mekanisme kontrol. Bukan berarti mengurangi kekuasaan ini, tapi justru untuk menjaga pengasuh kiai ini supaya tidak terjebak ke menjadi pelaku. Dan sekarang apalagi kalau di undang-undang TPKS, nanti mungkin kita bisa ngobrolin soal ini. Betapa keras sekali sebetulnya nanti dampak penghukuman kalau itu sampai terjadi gitu ya. Itu jadi yang kedua karena tidak tersentuh, juga anti kritik gitu ya, sulit sekali untuk bisa mengkritik pesantren karena banyak pihak yang bergantung gitu. Dan yang lain juga soal ada masyarakat tertentu yang merasa bangga gitu ya kalau bisa masuk atau diperistri atau bisa jadi menantu atau apa dari keluarga kiai gitu. Itu tentu dari sisi itu bisa kita pahami. Tetapi kalau dengan cara kekerasan seksual tentu kan ini nggak bisa ditolerir nurani kita. Jadi gitu kan begini ya, Mbak ya, kalau tadi Mbak mengatakan tadi dengan berbagai trik yang dilakukan oleh para pengasuh pesantren ini ya, pengasuh ini kita bicara secara keseluruhan ya. Yang untuk menjebak, itu menjebak sebenarnya, menjebak santrinya sehingga mereka terjebak perlakuan kekerasan terhadap mereka. Ini bisa kita bilang ini sebenarnya sangat jahiliyah gitu ya. Iya, sangat. Ini kan jahiliyah ini seperti ini. Satu, kedua, kalau ada apakah namanya organisasi agama atau katakanlah kita tidak menyebut organisasi keagamaan ya, tetapi kan kelompok-kelompok lah. Ya, sempalan-sempalan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Bahkan mungkin juga ada sebagian lembaga pendidikan agama juga, tadi kan seperti Mbak bilang, mereka justru yang paling sedikit yang resisten terhadap undang-undang itu kan, menolak undang-undang tentang TPKS, tentang kekerasan seksual ini. Nah ini kan parah sekali kalau kita lihat seperti ini. Sangat. Sangat dan memprihatinkan. Apalagi pesantren itu kan kalau dalam skema pendidikan di Indonesia itu justru sekarang banyak menjadi tumpuan kan Bang, karena orang pingin mengirim anaknya ke pesantren yang dalam tanda kutip bisa menghindarkan dari ancaman-ancaman narkoba, dari ancaman-ancaman isu seksualitas yang di luar, baik itu dengan tuduhan soal biar nanti nggak jadi korban ini, atau dalam relasi seksual yang mungkin dianggap mencemarkan keluarga dan lain sebagainya kan. Orang punya harapan besar masuk ke pesantren, tapi realitasnya justru kita mendapati di pesantren terjadi yang seperti itu, yang sebaliknya. Bahkan di Depok yang belum lama ini terjadi di Beji, itu justru modus menjadi guru ngaji. Itu untuk supaya dia impiun gitu Bang, supaya punya kesempatan. Dia udah terusir loh dari RW mana, karena udah ketahuan dia berpindah ke sini, dan modusnya selalu guru ngaji. Karena apa? Kalau dia sebagai orang awam itu kan pasti akan mudah terketahui. Dengan modus guru ngaji itu dia memanfaatkan dalam tanda kutip masyarakat sakit kita kan. Masyarakat sakit kita kan yang saya sebut sakit adalah gini, bahwa tokoh agama itu adalah
sumber kebenaran, sumber kepercayaan dan lain sebagainya gitu ya. Padahal tokoh agama yang baik, yang bagus juga ada, Banyak, yang ya. kacau-kacau juga ada Iya, gitu ada. kan. Tapi kritisisme publik kan nggak selalu seperti itu gitu. Nah, Iya, itu yang kemudian dimanfaatkan, dimanipulasi dan ya termasuk misalnya praktek-praktek pedofil lewat lewat institusi pesantren gitu kan. Ya, maksudnya dengan dia punya pesantren seakan-akan Ya, jadi baik-baik itulah saja gitu. Mencari korban ya. Jadi Betul, mencari jadi sasaran, modus. menjadi korban, modusnya Betul. menjadi guru agama ya. Makanya jangan masyarakat ini, publik ini jangan terlalu cepat percaya. Betul, Kalau betul. melihat kan kita ini kadang-kadang terpengaruh dalam hal agama ini dengan penampilan-penampilan fisik, penampilan jasmani. Jidatnya hitam tebal misalnya ya, kemudian dia selalu bicara sholat sunnah, apakah tahajud atau apa, terus kemudian ya maaf aja kadang-kadang kan dengan melakukan ibadah-ibadah tertentu terus menjadi orang kagum, kan gitu. Padahal Al-Quran sendiri atau agama sendiri kan tidak pernah melihat itu. Kekaguman itu kan kepada moral, akhlak ya, bukan kepada ibadahnya. Ibadah itu harus Iya. Nah, kalau saya kutip satu ayat Quran, Mbak, ini kan berkaitan karena kita bicara pesantren, ya kan? Quran itu kan mengatakan inna sholata tanha anil fahsya iwal munkar, ya kan? Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan mungkar, kan? Mungkar dan jahat, ya. Nah, jadi kalau banyak orang sholat, kemungkaran semakin besar, berarti yang dipertanyakan sholatnya seperti apa ini? Bertentangan kan? Dia melawan ayat Quran itu sendiri. Betul, kan gitu. Iya, iya. Nah, jadi di mana salahnya ini kalau kita lihat pola penyerapan agama yang diserap oleh para pendidik ini, guru-guru agama ini, apa yang mereka serap dari agama ini? Apa persoalannya kok bisa terjadi di satu lembaga keagamaan terhadap murid-murid atau santri-santrinya ini, Mbak? Iya, jadi cara beragama masyarakat kita ini masih banyak yang beragama dengan tekstualis dan ritualis gitu kan. Formal ya. Iya, atau oralis gitu. Oralis. Jadi beragamanya tuh yang artifisial, yang luar. Ibadah tuh bagus kan, Bang, gitu. Tapi saya sepakat bahwa beragama itu harus dia sekeping gitu, bahwa kalau di dalam agama tuh kan fa'buduni wantasyiru fil ardi gitu, sembahlah aku dan menebarlah kamu di dunia. Jadi kebaikan ukhrawi, kebaikan keakhiratan itu gitu ya, atau ritual kepada Tuhan vertikal itu harus seimbang dengan kebaikan horizontal gitu kan. Itu kan pesan agama gitu yang paling inti gitu. Tapi kenapa ada senjang yang cukup jauh dalam cara beragama kita gitu, sehingga kesalehan ritual tidak berimbang dengan kesalehan sosial gitu ya. Ini ada gap yang cukup tinggi menurut saya, karena tadi itu orang yang dihayati adalah soal ritual-ritualnya gitu ya, tetapi misalnya tiba-tiba menentang hak asasi gitu kan ya. Seakan-akan itu hak asasi itu bukan bagian dari agama gitu. Itu dari barat gitu loh. Padahal inti dari agama itu dulu adalah reformatif kepada dehumanisasi pada masa Rasul untuk menuju ke masyarakat yang humanis gitu kan. Revisi-revisi pada awal kenabian itu kan menurut saya sangat menarik ya. Misalnya kayak hak hidup. Hak hidup tuh baru dideklarasikan lagi tahun 48 setelah Perang Dunia Kedua. Padahal misalnya awal-awal keislaman kan penghentian infanticide, pembunuhan kepada anak-anak itu kan bagian dari soal hak hidup. Lalu juga diajarkan bagaimana tentang kalau di hak asasi itu tentang hak para migran dan itu melalui pendatang pribumi, nggak ada bedanya. Itu kan lewat sejarah Muhajirin Ansor. Lalu soal isu rasisme itu kan
deklarasi apa tuh hak ekosob baru lahir kapan atau hak sipil lahir kapan, sebetulnya dalam Islam kan udah di awal tentang anti rasisme soal melalui historik Bilal dan lain sebagainya. Jadi menurut saya dari segi historik, dari segi apa itu hak asasi itu menjadi akar penting gitu kan. Bahkan kalau termnya aja hak itu bahasa Arab kan, al-hak, asasi, asasi itu bahasa Arab gitu kan. Dan term-term Islam itu jadi bahan untuk membuat kebangsaan dasar civilization di Indonesia. Itu sebenarnya semangat dari Cak Nur ini yang bagaimana soal term musyawarah, term hak, term rakyat, itu kan sebenarnya term-term peradaban politik Islam yang menarik gitu ya, yang kontributif ada. Jadi tapi orang mengambil jarak dari hak asasi itu. Selalu dicap ini dari barat, padahal malu ya harusnya seperti itu. Jadi menurut saya dalam hak asasi ini harus diekstraksi untuk dilihat ulang gitu. Dia harus menjadi semangat gitu ya. Semangat beragama dan semangat hak asasi kan menurut saya dia satu atmosfer gitu. Untuk dihidupkan gitu, menjadi keberadaban sehari-hari, bahwa seseorang, hak asasi itu kan mengajarkan gini, seseorang mau pakaiannya seperti apapun, mau dia anak-anak, mau dia orang miskin, mau dia perempuan, haknya melekat. Haknya untuk dihormati dengan martabat yang utuh itu melekat gitu kan. Jadi mau dia santri yang powerless nggak berhak untuk dieksploitasi secara seksual. Mau ada orang dengan pakaian, mohon maaf pakaian mungkin minim segala macam, bukan berarti dia sedang bilang bahwa aku available. No gitu kan. Kita harus hormat pada orang yang dengan pakaian tertutup, tapi juga harus hormat pada orang dengan pilihan pakaian apapun gitu. Nah sayangnya misalnya itu saya dulu kemarin waktu memperjuangkan RUU TPKS itu Bang, setahun atau 2 tahun itu saya struggling dengan kelompok-kelompok Islam untuk meyakinkan bahwa bahwa kita masyarakat Islam tuh jangan jumping conclusion deh gitu. Tadi tuh bahwa asumsinya bahwa kekerasan seksual karena pakaian minim. Temuan Komnas Perempuan enggak. Yang sering ngantri menjadi korban kekerasan seksual itu tidak jarang uhti-uhti yang pakaiannya panjang itu gitu. Pelakunya bapaknya sendiri gitu loh. Jadi saya bilang dengan mereka menghalangi RUU TPKS ini sedang menghalangi ya uhti-uhti, ya perempuan-perempuan di Aceh. Kita ingat RUU TPKS ini dari sejarah kepedihan saat Aceh konflik, Papua dan lain sebagainya, di mana perempuan-perempuan hanya ada yang sampai mengalami gangguan kejiwaan segala macam, nggak ada proses hukum, impun. RUU TPKS ini dari sejarah para korban gitu. Jadi kalau saya dibilang ini keberat-beratan, please nggak paham ya soal sejarah ini. Justru adalah dari perempuan-perempuan yang selama ini nggak ditaruh di bawah karpet. Jadi karena gitu. Mereka lihat ini Declaration of Human Rights, iya kan? Lalu ini dari Barat. Padahal kata-kata adil dan hak asasi itu kan seperti Mbak bilang itu dari Islam, dan sifat yang paling utama juga dari Allah Subhanahu Wa Taala adalah adil. Betul. Kan? Nabi Muhammad dan seluruhnya itu para nabi itu, Isa sampai Musa kan itu keadilan yang mereka perjuangkan sebenarnya kan. Kalau enggak ngapain mereka melawan kezaliman. Nah ini yang harus dipahami. Kadang-kadang jadi itulah pemahaman agama secara tekstual ini ya, kemudian menjadi aktualisasinya itu jadi salah gitu Mbak ya. Nah satu Mbak, tadi kan kita bilang tadi para kiai ini sangat powerful ya, luar biasa. Nah bagaimana cara kita untuk melakukan kontrol terhadap mereka? Bagaimana kita melakukan pengawasan? Apakah menurut Mbak Yuni ya, apa kita perlu satu institusi tersendiri atau lembaga tersendiri yang memang secara khusus mengontrol powerful para pimpinan-pimpinan, bukan hanya pesantren mungkin ya, seluruh pendidikan yang berlatar belakang agama ini, karena ini spesifik sangat membahayakan. Orang bisa kecewa terhadap agama, orang bisa menjadi ateis. Ngapain kita beragama kalau lembaga agama sendiri seperti ini? Nah perlu nggak ada satu lembaga yang memang melakukan kontrol terhadap ini? Ya, jadi dalam beberapa forum sama Bang, kita seresonansi gitu ya. Jadi menurut saya di lembaga pesantren itu perlu ada mekanisme audit, mekanisme kontrol gitu ya. Agar para kiai ini gitu ya, sebetulnya bagian dari
melindungi para kiai gitu ya. Jadi Iya. kalau sekilas kalau orientasinya power, powerku dikurangi. Tapi justru mekanisme adanya mekanisme kontrol ini justru intinya justru malah melindungi gitu ya para kiai, para pengasuh, para guru-guru. Jadi saya sih menyarankan di pesantren-pesantren perlu ada semacam kayak mekanisme atau SOP atau Pokja atau apa gitu ya untuk penanganan kekerasan seksual. Kalau dalam hak asasi itu ada namanya mekanisme due diligence, Bang. Jadi due diligence itu adalah pencegahan, penanganan, pengadilan. Maksudnya pengadilan tuh jangan sampai orang impune, jangan sampai orang lolos dari biar lolos dari proses hukum atau orang nggak dikasih sanksi gitu-gitu ya. Lalu penghukumannya sendiri. Jadi jangan hanya proses kasusnya diproses segala macam tapi nggak dihukum, itu sama aja. Jadi itu 4, yang terakhir adalah pemulihan. Jadi mestinya di pesantren-pesantren mulai menerapkan mekanisme untuk pencegahan kekerasan maupun diskriminasi maupun bullying maupun apa gitu ya, mau lembaga independen sendiri atau dia juga menangani apapun yang kira-kira meresikokan keamanan para santri. Menurut saya sih perlu dibikin mekanisme itu gitu ya, dan kurikulumnya juga kurikulum tentang hak asasi itu menurut saya penting, termasuk membangun budaya gitu ya. Kalau perlu gitu ya, seluruh kiai itu dibikinkan namanya fakta integritas gitu ya. Itu yang dulu saya dorong, Bang, kepada politisi-politisi gitu ya, untuk tidak menjadi pelaku kekerasan dan lain sebagainya gitu. Itu menurut saya penting kalau mau mendapatkan akreditasi atau apa misalnya. Padahal kan itu tidak pantas kan seharusnya. Betul. Kalau seandainya tidak ada kejadian-kejadian kekerasan seksual di dalam pesantren. Betul. Tapi karena ini kan fakta menunjukkan justru sebaliknya bahwa harusnya tempat pendidikan agama ini justru terjadi kasus-kasus yang pelanggaran misalnya. Oleh karena itu kita memerlukan tadi fakta integritas. Dan sebenarnya sangat tidak pantas gitu. Harusnya nggak usah gitu, nggak perlu gitu kan gitu. Tapi rupanya soal tanggung jawab moral ini ketika itu tidak dijalankan gitu ya, maka mekanisme legal yang berjalan gitu kan, Bang. Jadi menurut saya itu. Dan yang juga penting adalah menurut saya substansi TPKS ini perlu difahamkan ke publik luas gitu ya, termasuk ke lembaga-lembaga pendidikan. Ini oleh siapa itu? Oleh Departemen Agama berarti? Bisa lewat Departemen Agama atau mengutus kiai-kiainya atau wakil dari pesantren untuk ini ya, termasuk kerjasama dengan masyarakat sipil segala macam gitu ya, orang paham bentuk-bentuk kekerasan seksual. Seperti perlu dipimpin oleh Gusmus barangkali ya. Betul, termasuk gerakan-gerakan kultural ada gitu kan. Di situ ada Gusmus, ada tokoh-tokoh, orang-orang yang memang dikenal oleh publik ini, orang-orang yang memang konsisten di dalam kehidupannya, itu memimpin untuk menjelaskan kepada pesantren-pesantren ini. Misalnya yaitu melihat lagi bentuk-bentuknya seperti apa, melihat kekerasan seksual itu rupanya bukan hanya perkosaan gitu ya, tetapi misalnya ada pelecehan seksual dengan fisik, pelecehan seksual non fisik, lewat cyber, eksploitasi seksual, perkawinan paksa dan lain sebagainya gitu ya. Dan mereka harus tahu bahwa undang-undang penghapusan kekerasan seksual sekarang ini itu sangat keras dengan pelaku gitu ya. Tentu dia akan direhab, tapi selain itu proses hukumnya pun bahkan dia bisa, kalau dia tenaga pendidik atau korbannya adalah anak-anak atau korbannya disabilitas atau dia orang yang harusnya melindungi publik, itu akan ada pemberatan. Belum lagi ada penghukuman sita harta. Gitu. Jadi orang harus tahu gitu bahwa sekarang nggak main-main gitu ya. Jadi menurut saya biar ownership orang pada undang-undang ini dia nggak hanya deretan aksara gitu ya, tetapi dia harus punya nyawa gitu, bahwa ini dulu bagian dari tadi itu sejarah para korban agar nggak berulang. Kalau kita tanya korban-korban kan waktu itu mereka nggak diproses hukum, meninggal dengan nelangsa gitu kan. Sebelum meninggal saya banyak, Bang, bertemu dengan mereka. Terus kalau kita tanya apa harapannya, ini jangan berulang
Makanya undang-undang RUU TPKS ini yang kenapa saya 8 hari di DPR gitu dengan kawan-kawan gitu ya. Itu salah satunya saya selalu terngiang suara dari korban bahwa jangan berulang. Jadi ini adalah kayak traumatik benar ya. Betul, ini amanah gitu, ini wasiat gitu. Undang-undang ini wasiat gitu loh. Jadi itu harus terus dibunyikan, dirawat gitu. Ya, kan sayangnya begini, Mbak. Kita ini tidak mengetahui ya kejadian-kejadian seperti ini di lembaga pendidikan seperti pesantren. Itu kalau si santrinya itu tidak bicara kan. Ini sehingga berlangsung lama sekali, bertahun-tahun, sampai korbannya tadi sampai hamil baru kita bisa tahu ya. Nah ini saya kira menyedihkan ini. Betul. Jadi ada yang publik sering nggak tahu atau akhirnya menjadi mitos atau menjadi penyangkalan. Itu beberapa hal, Bang. Yang pertama, kok baru diungkap sekarang? Gitu. Rata-rata gitu. Padahal kejadiannya udah sekian tahun lalu. Sejauh saya menangani sekian korban, itu ada loh yang sampai udah 16 tahun baru berani bicara bahwa dia korban. Ada yang waktu itu gara-gara kepantik film apa Bang yang 11 Mei tentang ada kan yang 11 langkah Mei atau apalah, ada film tentang kekerasan seksual, baru dia berani mengungkapkan ke temannya bahwa aku dulu adalah korban gitu. Jadi ada yang sampai puluhan tahun baru berani. Itu satu. Jadi dia istilah saya melerai trauma dulu, mengumpulkan keberanian. Jadi kalau seseorang baru bicara sekian puluh tahun lagi, itu sangat biasa dalam kekerasan seksual. Yang kedua yang sering publik nggak tahu adalah kok bisa berulang kali, berarti mau dong masih suka sama suka. Perkosaan itu ya pasti sekali. No. Orang bisa berulang-ulang. Itu kenapa ada namanya eksploitasi seksual, ada perbudakan seksual istilahnya dalam TPKS ya. Karena apa? Publik dalam ancaman. Apalagi kalau dianya bergantung. Dia satu-satunya akses untuk dia bisa sekolah itu hanya lewat beasiswa di pesantren ini, di yayasan ini. Gimana? Sementara dia akan menjadi tulang punggung keluarganya. Maka dengan segala kesakitannya, dengan segala kemarahannya, dengan segala ketakutannya, dan akhirnya terjadi berulang gitu. Itu poin kedua. Yang ketiga sering di soal-soal kok nggak konsisten, bohong. Jadi dalam sistem hukum kita itu ada kecenderungan membangun culture of disbelief daripada culture of belief gitu. Jadi kalau saya lalu lalang di PBB gitu ya, di negara Skandinavian tuh mereka melakukan revolusi untuk sistem hukumnya harus memulai dari membangun culture of belief kepada korban. Jadi kalau ada korban melakukan kekerasan seksual, kalau sebelum RUU TPKS ini ada kan dulu kan sering orang membuktikan kamu bohong apa enggak gitu kan. Itu yang menyakiti. Kenapa data di dunia itu hanya 1/8 dari kasus kekerasan seksual yang dilaporkan? Karena tidak dipercaya gitu. Nah, di negara Skandinavian karena membangun culture of belief tadi, terjadi apa tidak? Oke, yang penting dipercaya dulu, terlindungi, dikasih selimut, dibikin aman segala macam gitu. Nah, jadi itu memang sering inkonsisten, Bang. Benar. Kemarin saya cerita tentang ada seorang dubes yang nelpon saya, ada kasus di satu negara gitu, dubes Indonesia yang ada di satu negara, dia bilang, Mbak Yuni, ini kayaknya bohong nih, karena infonya nggak konsisten. Saya bilang, kasus-kasus yang saya temui, inkonsistensi bagi korban itu bukan berarti bohong. Tapi hari ini dia berpikir cerita apa adanya. Tapi setelah itu ditekan oleh pelaku, dia akan berubah lagi. Habis itu dia baru berpikir bahwa, oh, kalau kayak gini orang tua saya nanti seperti apa ya, dan lain sebagainya. Sehingga inkonsistensi itu bukan karena bohong, tapi karena untuk defense mechanism, untuk perlindungan dirinya gitu. Jadi itu kalau nggak memahami kondisi korban, itu yang terjadi kayak namanya blaming. Dan sulit kan pembuktiannya secara hukum, bagaimana prosesnya untuk mengadili si pelaku ini. Kalau kita lihat tadi kan problemnya kan terlindunginya si pelaku ini kan karena ada proses pelemahan terhadap korban kan. Nah ini secara hukum kita ingin membuktikan kesalahan si pelaku ini, cara pengadilannya itu seperti apa ini? Iya, jadi kalau tentu bukti-bukti fisik
dibutuhkan. Cuma kalau kejadiannya udah agak lalu kan agak rumit dan Ya, seperti undang-undang tadi, TPKS ini nggak 16 bisa. tahun ya. Iya, undang-undang TPKS ini nggak bisa berlaku mundur memang Bang. Ya. Gitu. Tetapi sebetulnya sekarang visum psikiatrikum itu dimungkinkan. Jadi visum yang psikiatrik gitu ya, bukan hanya fisik, ada sperma, ada apa gitu. Nah sekarang itu dimungkinkan bagi para korban untuk proses pembuktian gitu dan tentu ini tidak sederhana gitu ya, tetapi misalnya detail-detail kasus misalnya kayak proses pengadilan di Taiwan di apa itu ketika relasi pelaku dengan korban asimetris, maka perlindungan pada korban itu luar biasa ekstra. Misalnya, dia tidak dihadirkan di pengadilan berhadapan-hadapan dengan pelaku. Dia berada di ruangan khusus di mana pelaku tidak melihat dia, dia bisa melihat pelaku kalau dia mau. Itu pun kadang membuat dia trauma gitu. Ruangannya terpisah gitu ya, sehingga dia dibikinkan tempat shelter aman. Dan di Indonesia sebenarnya kita punya LPSK ya, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, di mana orang bisa kalau terancam bisa meminta perlindungan, apalagi kalau pelakunya orang hebat. Tokoh segala macam. Nggak jarang loh Bang, mereka ini para pendampingnya atau korbannya diancam mau dibunuh, diancam mau disantet gitu ya. Itu mereka bisa meminta perlindungan ke LPSK. Tapi memang sayangnya LPSK nggak ada di banyak tempat, nggak semua tempat ada, dan dia baru melindungi kalau kasusnya sudah dilaporkan ke polisi gitu. Nah ini memang tantangan gitu ya dari penanganan. Tetapi yang saya bangga jadi bangsa Indonesia ini solidaritas publik untuk menemani korban itu menurut saya luar biasa gitu ya. Ketika pengadilan legal tidak berjalan dan potensi impunnya tinggi, maka dukungan publik lewat dukungan tanda tangan segala macam. Kasus Baik Nuril misalnya yang hampir nggak bisa lolos karena nggak ada dasar hukumnya, undang-undang cyber segala macam, akhirnya bisa karena dukungan publik yang luar biasa. Dan publik tuh udah pupuk kemarahan pada kekerasan seksual yang terbiarkan sampai berlarut-larut ini membuat publik merasa bangkit. Jadi menurut saya justice itu beragam, ada legal justice, ada juga social justice gitu ya. Jadi itu. Ya, kan sering sekali Mbak ya kita dengar bahwa para pelaku ini, apakah namanya orang tua, apakah namanya kiai atau guru-guru, itu kan selalu mereka melakukan defensif bahkan ofensif, mengatakan bahwa wah ini kan fitnah, ini sebenarnya tidak ada gitu ya, kejadian ini tidak ada gitu. Nah ini kan juga sulit itu membuktikannya kan. Iya. Nah, bagaimana selama ini artinya ada nggak hukum untuk mengatasi cara-cara mereka melakukan defensif dan ofensif terhadap dirinya sendiri gitu loh. Maksudnya hukum yang bisa menjerat si pelakunya. Iya. Kesaksian dari para korban gitu ya, para pendamping, para orang-orang tua, saksi-saksi itu sangat dimungkinkan. Masalahnya kadang orang mau bersaksi pun juga dihalangi. Belum lagi misalnya moga-moga sekarang sudah tidak terjadi lagi gitu ya. Bagaimana proses hukum dihalangi karena pelakunya adalah orang-orang yang sangat kuat gitu ya. Memang itu tantangan dari penegakan hukum gitu ya. Tapi belajar dari kasus-kasus di Indonesia, kasus yang kadang mustahil tuh rupanya kalau ditekuni. Dan sekarang ini kan kita harus bangga misalnya ada di surat edaran dari Mahkamah Agung dalam mengadili perkara itu ada terutama perkara perempuan berhadapan dengan hukum itu ada Bang, misalnya harus melihat soal relasi kuasa. Kalau relasi kuasanya timpang gitu ya, jangan karena kamu mau, nanti jawabannya misalnya mau, tapi
orang relasinya aja satu dosen sama mahasiswa yang mau skripsi kalau nggak lolos, kalau skripsinya nggak ini, atau tadi yang anak yayasan dia nggak akan, nah misalnya kayak gitu. Jadi mau sama mau harus dikritisi. Lalu kemudian juga proses peradilannya juga yang ramah terhadap perempuan, tidak memviktimisasi, sehingga mereka bisa bertestimoni dengan lebih sejati gitu ya, merasa aman gitu ya. Terus hakim-hakim, jaksa dan lain sebagainya kan sekarang ini didorong untuk ada namanya, dulu di Komnas Perempuan kita mendorong sistem layanan terpadu untuk perempuan dan anak. Jadi sistem layanan yang integratif, yang dimana proses peradilan itu tidak memviktimisasi terhadap victim gitu ya. Dan tadi proses pembuktian menjadi mungkin dengan logika bahwa negara tuh jangan menuntut korban untuk membuktikan dia bohong atau tidak, tapi justru kamu negara yang harus mencari bukti bahwa kejadiannya ada gitu. Nah, itu yang cara berpikir. Jadi itu jangan yang memperlemah orang yang sudah jadi korban jangan diperlemah oleh negara. Nah, ini kita gini Mbak, ini kan tadi kita bicara bahwa kekerasan di dalam dunia pesantren ya. Pernah nggak misalnya ya di dalam, karena selain kalau di Kristen itu kan biasanya sekolah-sekolah yang khusus hampir mirip-mirip pesantren itu kan ada di kalangan Katolik ya. Nah, pernah nggak menemukan hal-hal seperti yang terjadi di pesantren ini di dalam pendidikan di Katolik misalnya, atau di agama lain misalnya? Jadi kasus-kasus kekerasan seksual di balik lembaga-lembaga agama, lembaga pendidikan, lembaga kepastoran, lembaga apa itu terjadi gitu. Jadi ini bukan hanya dalam Islam saja. Kebetulan kami di Komnas Perempuan tuh kenapa lembaga HAM harus dari multi background komisionernya, itu salah satunya juga untuk tadi itu, untuk melihat objektivitas atau bisa mendalami, karena juga dari berlatar belakang agama ragam-ragam. Nah, itu kenapa akhirnya waktu itu kita di Komnas Perempuan melahirkan buku namanya Memecah Kebisuan. Itu mengajak berbagai lembaga agama, mau Islam pun ada Katolik, Islam pun ada Muhammadiyah, ada NU, lalu ada dari Katolik, ada Protestan, Hindu, Buddha, semua diajak untuk mendengarkan suara korban di agama masing-masing. Dan temuannya ada gitu. Temuannya ada gitu. Itu didokumentasi di Komnas Perempuan bahwa di seluruh agama tuh praktek kekerasan ada gitu. Juga oleh tokoh-tokohnya yang diatasnamakan agama. Nah, lalu kemudian kita mendorong lembaga agama tersebut selain untuk mendengarkan, kemudian untuk membuat persikapan yang ramah terhadap korban, yang memihak kepada korban, dan setelah itu mereka melembagakan supaya bikin semacam kayak bagaimana upaya pencegahan dan tindakan di lembaga agama tersebut untuk mencegah gitu. Jadi itu terjadi Bang gitu di lintas agama gitu ya, praktek-praktek seperti itu gitu. Kita ingat dulu di NTT lah, di apa kasus-kasusnya kita tahu kan itu. Kita melihat bagaimana pola yang harus dilakukan ini untuk menghentikan kasus-kasus seperti ini. Apa yang harus kita lakukan? Ini kan tadi kita melakukan pendekatan tadi secara hukum ya, kemudian kelembagaan. Nah, kira-kira ada nggak aspek lain untuk kita melakukan jangan sampai ini terulang? Memang sudah ada undang-undang, tapi kan tadi kita tahu bahwa sebenarnya kalau bagi seorang kiai, bagi seorang guru atau tokoh-tokoh agama, itu kan kurang apa sih? Penjelasan hukum agama bahwa yang mereka lakukan itu kan sangat dilarang, dosanya sangat besar. Tapi toh mereka lakukan, artinya apa? Ketakutan terhadap hukum itu boleh kita bilang sangat kecil di dalam diri mereka itu. Ya kan? Boleh dikatakan meremehkan saja upaya kita ini supaya ini bisa kita hentikan di luar hukum, di luar aspek kelembagaan, apa kira-kira ya Mbak ya? Kadang-kadang ragam-ragam. Yang pertama menurut saya mengembangkan teologi nirkekerasan gitu.
Jadi kekerasan dalam ragam-ragam ya Bang, termasuk kekerasan seksual. Menurut saya ini harus menjadi core isi dari ceramah-ceramah keagamaan, dari kurikulum, dari apapun gitu ya. Jadi tindakan-tindakan yang menyalahkan korban, pandangan-pandangan yang menyalahkan perempuan, teologi yang misoginis menurut saya harus dikikis gitu. Itu satu. Yang kedua, menurut saya membangun budaya sehari-hari yang anti kekerasan, termasuk dari ruang domestik. Edukasi kepada anak gitu ya, membangun rasa aman di rumah. Itu menurut saya menjadi hal penting, termasuk di lembaga pendidikan seperti yang beberapa kali saya sampaikan. Itu waktu saya di PBB di beberapa negara Skandinavian tuh menjadikan hak asasi sebagai ini sehari-hari Bang, sebagai untuk anak-anak SMP mereka berikrar supaya tidak menjadi pelaku gitu ya. Dan yang juga harus diingat dan disosialisasi, diinternalisasi, dijadikan sebagai keberadaban adalah bahwa adanya satu kesadaran bahwa isu kekerasan seksual itu bukan isu personal. Dia adalah isu sosial. Dan orang harus tahu bahwa isu kekerasan seksual bukan kesengsaraannya bukan hanya pada korban, tapi juga kepada pelaku dan kepada keluarganya. Kita nggak kebayang Bang punya anggota keluarga, entah kita sendiri atau anak kita, suami kita, menantu kita, orang tua kita menjadi pelaku. Itu menghancurkan hidup si pelakunya sendiri, sepintar apapun nanti dia yang direkam oleh publik, apalagi dengan jejak digital. Itu adalah bahwa dia adalah pelaku kekerasan seksual. Saya pernah ada satu rektor yang konsultasi ke saya karena ada muridnya yang sangat berprestasi, dapat scholarship di satu tempat di negara lain, tapi kemudian dia terindikasi menjadi pelaku kekerasan seksual. Yang saya langsung ingat adalah saya nggak membayangkan ibunya, nggak membayangkan ayahnya. Hancur banget gitu kan Bang, ini orang pintar, hebat gitu, tapi karena kelakuannya seperti itu gitu. Belum lagi nanti soal di penjara, hidupnya menjadi kayak terhenti, belum lagi selalu dikejar sejarah hitam gitu kan ya. Jadi orang harus sadar bahwa menjadi pelaku itu sebetulnya sudah menghancurkan puzzle hidup dia gitu. Jadi orang harus paham itu. Kemudian yang juga harus disadari kan selama ini kan yang disalahkan adalah pornografi. Iya, pornografi memang bermasalah. Tapi menurut saya kita harus lebih mundur dikit gitu, bahwa yang harus dijernihkan adalah cara pikir kita. Cara ini kita mau distimulasi oleh pornografi kah, mau distimulasi orang menggunakan pakaian seminim apapun. Kalau kita tahu bahwa harus jernih bahwa saya tidak akan pernah menjadi pelaku. Saya harus menahan diri, gitu ya. Itu gitu ya. Jadi kalau dalam agama itu kan soal iman gitu ya, soal takwa. Menjauhi yang dilarang. Itu gitu, menjauhi larangan untuk merusak kehidupan orang lain, menjadi pelaku kekerasan seksual dan lain sebagainya. Dan efeknya gitu. juga negatif bagi dirinya. Efeknya negatif gitu. Jadi menurut saya membangun budaya itu, termasuk sebetulnya budaya di media gitu Bang ya, di dalam dunia sastra, di dalam sinetron, di segala macam itu kan. Saya sih senang ya sekarang sinetron, iklan segala macam yang nggak bias gender mulai banyak gitu ya. Tetapi termasuk di media, orang yang media yang yang merangkul, yang punya perspektif berkeadilan gender juga banyak gitu. Tapi menurut saya ini harus dimasifkan gitu ya. Cara menyampaikan berita itu tidak sedikit yang masih menyalahkan korban gitu ya. Jadi menurut saya mulai harus ada transformasi cara melihat persoalan ini gitu ya. Dan tadi sekali lagi membangun keberadaban baru gitu. Ya. Jadi kalau kita lihat tadi bahwa pada kondisi sosial ya masyarakat ini kalau tidak terjaga ya kan, artinya tidak terlindungi bagi para pelaku, melindungi para korban, ini kan sangat bahaya. Artinya kondisi sosial ini yang harus diperbaiki kan Pak. Betul. Apakah persoalan kemiskinan, persoalan pendidikan, persoalan budaya dan macam-macam. Nah ini di dalam undang-undang TPKS itu ada nggak aspek-aspek kondisi sosial yang harus terbangun ini? Jadi kan kita tidak, jadi kan tidak hanya
pencegahan ini penting gitu. Apakah pencegahan itu di dalam TPKS itu cukup komprehensif atau tidak? Yang Iya. kita lihat sekarang. Jadi di konsep dalam UU TPKS ini kan satu, jangan sampai dia berulang. Syarat untuk nggak berulang adalah pelaku direhab. Ya, jadi pelaku direhab, nggak hanya sekedar ditaruh di penjara gitu, tapi dia juga direhab. Korban sejak awal sambil proses hukum berjalan dia dipulihkan. Karena pemulihan itu sendiri adalah pencegahan, gitu. Bisa dibayangkan kalau orang tidak dipulihkan, maka dia akan mengalami gangguan kejiwaan, dia akan marah, dia akan kemudian energi negatifnya bisa diturunkan kalau dia punya anak dan lain sebagainya gitu. Jadi pemulihan ini di dalam UU TPKS yang sangat mengedepan. Nah, yang lain adalah kenapa ada soal restitusi, kompensasi kepada korban termasuk sita harta. Karena dulu korban dulu penghukumannya adalah kepada pelaku dan sudah korban akhirnya ya miskin, udah menjadi korban kekerasan seksual. Kalau sudah menjadi korban itu kan rata-rata mereka cenderung mudah bunuh diri, cenderung depresi, sekolah terhenti, akhirnya masuk ke dalam lingkaran kemiskinan. Nah, konsep dalam transformasi dalam UU TPKS ini adalah memberi kompensasi maupun restitusi kepada para korban gitu ya. Baik oleh pelaku maupun juga nanti kita mendorong ada gerakan filantropi gitu ya, yang bisa mendukung para korban gitu. Karena tidak jarang Bang, korban itu hidup dalam kemiskinan, membesarkan anak sendiri hasil perkosaan, diisolasi oleh keluarga karena dia dianggap yang sudah memalukan keluarga besar. Lembaga agama juga memblaming bahwa mereka sudah melakukan zina gitu kan, padahal karena konsep zina ini sering orang nggak clear bahwa ini ada korban loh gitu loh, bahwa relasi seksual ekstramarital seks itu dianggap semua hanya satu nama dengan istilah zina ya, padahal sebetulnya di dalamnya adalah perkosaan gitu. Nah, itu yang sebetulnya dirancang dan itu dalam UU TPKS ini menurut saya mulia gitu ya, yang pro kepada korban. Tujuannya supaya dia mencegah dan korban ini supaya dia bisa punya energi untuk bisa hidup lagi gitu. Jadi undang-undang ini dirasakan ya atau diyakini bahwa memang sangat mumpuni, sangat cukup lah untuk untuk melindungi kekerasan terhadap perempuan ini. Kalau secara konseptual atau secara substansi idealnya ya, terlepas dari ada kekurangan pasti ya Bang ya. Tetapi undang-undang apapun dia akan menjadi artefak kalau tidak dibunyikan. Cara membunyikannya beragam. Yang pertama, aparat penegak hukum harus paham elan vital, spirit dasar dari undang-undang ini sendiri gitu ya. Dia harus paham banget, digunakan dengan tadi itu ya, ramah kepada korban. Yang kedua, dia juga harus dirawat oleh masyarakat. Saya pernah waktu itu di negara lain gitu ya, mereka bilang gitu, kenapa RUU TPKS akhirnya banyak orang yang bersuara waktu salah satunya karena waktu itu kita ingin ini adalah milik publik undang-undang ini. Jangan sampai undang-undang yang baik adalah undang-undang yang melalui satu debat publik yang luar biasa, didesak dari bawah, didorong dari bawah, berbasis pada pengalaman empirik gitu ya. Jadi di DPR tuh lebih ke wordingnya aja harusnya gitu. Itu yang ideal. Nah, RUU TPKS mendekati proses itu gitu. Jadi menurut saya dia bagusnya akan dirawat oleh banyak pihak karena kalau orang mengaku siapa sih yang memperjuangkan ini? Jutaan orang. RUU TPKS, undang-undang yang pejuangnya doretnya sangat panjang tuh menurut saya UU TPKS ini gitu ya. Jadi menurut saya dia baru bisa bertaji kalau dia dirawat oleh aparatnya, oleh penegak hukum, ada infrastruktur yang mendukung gitu ya. Dan bagusnya di UU TPKS ini korporasi pun punya tanggung jawab gitu ya, termasuk lembaga pendidikan segala macam, termasuk peran serta masyarakat gitu. Dan ada lembaga-lembaga yang juga memonitor seperti peran Komnas Perempuan untuk memantau ya, peran Komnas Perempuan ada di situ gitu. Struggle untuk memasukkan lembaga HAM memonitor ini pun panjang perjuangannya. Sekarang ada itu. Peraturan pemerintah sudah ada untuk tentu undang-undang ini berlaku kan memang harus mendapatkan
Ada sejumlah PP-nya ya. PP-nya ya. PP-nya sedang digodok, Bang. Sedang kebetulan ini saya ikut juga dalam jaringan masyarakat gitu ya, yang jadi di kementerian juga sedang menggodok. Kawan-kawan civil society juga mengkonstruk atau ya, memberi masukan-masukan gitu ya. Oh, diminta memang oleh mereka, oleh pemerintah. Diminta dalam arti jadi yang selama ini tradisinya gitu ya, bahwa dari pemerintah kita dorong untuk kita dilibatkan gitu, setidaknya masukan-masukannya gitu. Jadi kita secara paralel nih sedang menyusun sejumlah PP, memberi masukan pada PP. Karena PP. Kalau tidak ada pengawasan, kan kita khawatir juga nanti justru peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah atau keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh katakanlah oleh Kementerian Teknis ya, ini justru bisa bukan memperkuat untuk melaksanakan undang-undang ini, tetapi bisa memperlemah juga. Betul, nah, ini mungkin pengawasan ini perlu ya, karena perlindungan terhadap perempuan ini kan sangat penting gitu. Nah, ini harus dilihat. Kita tidak boleh puas hanya pada aspek undang-undang, pada tahap undang-undang saja, Mbak. Betul. Turunannya itu yang harus dikawal betul gitu ya, karena sejumlah PP-nya kan ragam-ragam soal lembaga filantropinya, penanganannya untuk konteks-konteks spesial, kelompok rentan segala macam kan, itu ada turunan yang harus dikawal. Dan saya lihat teman-teman sangat bergiat gitu ya untuk memberi masukan, karena mereka bekerja sehari-hari dan berkepentingan dengan undang-undang ini, karena sudah pada fase berapa puluh tahun keletihan menangani korban yang nggak terlindungi gitu ya. Jadi saya sih optimis ya, PP-nya moga-moga bisa segera tuntas gitu ya. Dan persis yang seperti Abang ingatkan, bahwa pelibatan masyarakat sipil, pendamping korban menjadi kunci banget gitu. Iya. Ya itu yang kita khawatirkan. Iya, karena betul. Iya. Sudah capek-capek berjuang pada tingkat tapi PP-nya enggak ya, undang-undang, tapi PP-nya, peraturan pemerintahnya justru memperlemah ya. Itu yang selalu dikhawatirkan gitu. Sejauh ini sih pengawalan TPKS kemarin kan kayak KPPA relatif terbuka ya, ada pelibatan Komnas Perempuan, civil society-nya. Menurut saya Kumham, DPR kemarin tuh ini tuh pertautan yang menurut saya keren banget gitu ya. Jadi saya sih pinginnya proses membuat PP-nya juga seperti yang kemarin waktu bikin berdebat soal TPKS kemarin gitu ya. Itu saya prosesnya sehat banget gitu. Mbak, pasti kan ada negara-negara yang kita jadikan sebagai komparasi ya dalam hal pelaksanaan dari TPKS ini. Mungkin ada beberapa negara sebagai pembanding ya, negara mana saja yang kira-kira sudah punya undang-undang, kemudian mereka sukses menjalankan ini, melindungi kekerasan seksual ini, atau ada juga negara yang sudah punya undang-undang, tetapi mereka tidak sukses dalam menjalankan ini. Jadi dulu sejarah lahirnya TPKS ini kan betul-betul dari sejarah korban ya Bang ya, gitu. Bahwa dulu Komnas Perempuan pada awal bikin kajian-kajian, kita sampai membuat komparasi dengan berbagai negara, gitu. Iya, kita melakukan kajian dokumen, datang juga ke negara, bahkan menghadirkan pelapor khusus dari PBB untuk violence against women, kekerasan terhadap perempuan. Rasida Manjo itu pernah loh kita hadirkan ke Indonesia gitu ya, untuk memberi masukan tentang hal catatan kunci apa sih kalau mau membuat undang-undang. Nah, tapi dari berbagai kajian-kajian tersebut menurut saya sulit kalau mengacu ke satu negara saja gitu ya. Hanya saja kalau mau dilihat kebijakan yang menarik itu adalah deklarasi Istanbul. Itu cukup bagus gitu ya. Ini adalah produk dari Uni Eropa. Negara-negara di Eropa membuat satu kebijakan untuk konvensi Istanbul untuk pencegahan kekerasan, termasuk kekerasan seksual di dalamnya. Hal yang menariknya adalah kalau ada pelaku yang lari ke negara lain, maka dia tidak akan lolos gitu ya. Jadi kerjasama antar negara itu. Nah itu yang menurut saya catatan bagi undang-undang TPKS ini, gimana dia juga bisa melindungi
para pelaku-pelaku yang zonanya tidak ada di Indonesia gitu ya. Padahal korbannya. Jadi PR berikutnya nih Bang, ada zona-zona yang masih tembus pandang seperti yang masih belum kelihatan gitu solusinya. Tentu migran di wilayah-wilayah transit. Perempuan-perempuan di kapal pesiar kah, kapal apa. Itu korbannya orang Indonesia, pelakunya dari negara lain. Waktu mau melaporkan merapat di negara mana gitu kan. Itu kan sulit gitu ya. Jadi yurisdiksi inilah yang menjadi penghalang. Makanya General Rekomendasi 35 Komite SIDO dari PBB, Komite Anti Diskriminasi Terhadap Perempuan, itu mengingatkan soal pencegahan kekerasan itu adalah pentingnya kerjasama lintas yurisdiksi. Karena teritorialisasi yurisdiksi inilah yang membuat impunitas terjadi gitu ya. Jadi ini menurut saya PR berikutnya. Jadi kemarin teman-teman kebetulan saya ikuti yang di grup ini tentang yang dimaksud wilayah-wilayah rentan lain itu apa gitu ya. Sehingga kita ingin salah satunya memasukkan zona-zona yang bisa jadi belum masuk ke dalam teritori atau dia di dalam teritori abu-abu gitu ya. Misalnya terutama misalnya zona-zona yang akses keadilannya sulit karena misalnya di wilayah kepulauan yang terpencil. Untuk bisa datang ke kabupaten aja kalau mau bawa ke pengadilan dia harus mengeluarkan 2,5 juta menyewa ferry misalnya kan, menyewa boat gitu ya. Jadi kita sedang melis gitu yang dimaksud dengan wilayah-wilayah rentan apa untuk bahan PP-nya gitu. Itu sih. Selain itu ya, apakah di undang-undang kita ini TPKS ini membicarakan juga atau mengulas juga atau menetapkan juga tentang masalah kultur ya, budaya. Karena kan kadang-kadang ada suatu masyarakat yang sangat ekstrim ini bisa melakukan hukuman sendiri terhadap pelaku pelecehan kekerasan seksual ini kan. Ini kulturnya kan ada yang seperti itu. Kita lihat misalnya apakah di Aceh atau di Nusa Tenggara misalnya atau di Kalimantan sering kita bacalah. Nah, sebaliknya ada yang longgar. Itu biasa. Perilaku-perilaku seperti itu kejadian-kejadian yang biasa. Itu kan ini kan kita lihat secara kultur ya, benturan-benturan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Nah, apakah undang-undang ini juga bicara dari segi ini? Iya, sebetulnya ini juga berhubungan dengan RKUHP nih Bang, karena soal problem legal pluralism gitu ya, soal kapan hukum adat bekerja gitu ya, atau undang-undang yang berbasis entah mengatasnamakan syariah segala macam. Nah itu memang nanti battle-nya di RKUHP gitu ya, tetapi RUU TPKS ini basisnya yang paling kuat adalah hak asasi. Jadi dalam hak asasi itu begini. Mau diatasnamakan apapun, kalau dia kekerasan ya kekerasan gitu ya. Jadi itu gitu. Jadi mau atas nama sakralitas adat gitu ya. Kalau kekerasan ya kekerasan. Mau diatasnamakannya adalah urusan pribadi keluarga, no. Kekerasan ya kekerasan gitu. Basis argumennya ke sana gitu. Jadi dalam pencegahannya memang di dalam undang-undang ini pelibatan masyarakat, termasuk pasti ada masyarakat adat segala macam gitu ya untuk menjadi bagian dari pencegahan. Tapi jangan sampai atas nama tadi itu adat kah, atas nama apa, justru mengukuhkan pola-pola kekerasan gitu. Hak asasi mengingatkan itu gitu. Jadi semangat dari RUU TPKS itu ke sana gitu. Ya, jadi kalau kita lihat perkembangan masyarakat yang sudah lepas dari feodalisme ya, dari otoritarianisme, kita sudah menjadi negara demokrasi, negara hukum, ya seharusnya tadi yang Mbak bilang tadi bahwa adat, agama ataupun segala macam bentuk-bentuk keyakinan yang ada di tengah masyarakat itu harus tunduk kepada hukum positif yang berlaku kan gitu. Ya. Tentu kita ini kan punya harapan ya. Mbak Yuni sudah menggeluti persoalan ini yang begitu lama, panjang ya. Dan saya kira cukup luas menghadapi berbagai permasalahan ini. Nah tentu ada harapan. Kalau orang bilang tuh mimpi apa sih yang kita inginkan tuh Indonesia ini. Supaya Mbak Yuni ini bisa sedikit istirahat lah. Ya, dari persoalan-persoalan ini, dari hal yang dihadapi, dari kasus-kasus yang begitu banyak. Nah, kira-kira apa harapan dan mimpinya Mbak Yuni untuk hal ini?
Iya. Saya sih mimpinya sederhana, bahwa kita terutama perempuan punya hak untuk bahagia, gitu. Dan bahagia itu apa? Bahagia itu syaratnya harus aman, gitu ya. Syaratnya punya kemerdekaan untuk nyaman, bebas. Saya tuh misalnya Bang, saya punya anak 2, laki perempuan, mereka sudah dewasa. Saya selalu, walaupun saya di luar misalnya bilang bahwa perempuan punya kebebasan segala macam, tapi saya itu kadang kalau anak saya jam 1 malam belum sampai rumah, itu saya memilih menunggu sampai anak saya pasti masuk ke rumah gitu. Jadi artinya apa? Sebetulnya kita masih merasa insecure gitu, gitu ya. Jadi tapi saya jarang melarang anak saya jangan pulang, jangan sampai pulang malam segala macam, karena apa? Saya nggak ingin membuat monster buat anak saya, gitu ya. Yang saya lakukan adalah saya memfasilitasi, saya nggak apa-apa pakai public transport, tapi anak saya pakai mobil, gitu ya. Tujuannya saya nggak ingin ada namanya perlindungan substantif Bang. Jadi untuk melindungi bukan berarti anak kita yang dilarang-larang ke sana kemari, tapi justru kita membangun sistem yang melindungi. Misalnya pastikan HP-nya baik sehingga baterainya ada sehingga bisa terkontak. Dia pakai kendaraan yang logika umumnya mungkin lebih terlindungi gitu kan ya. Pulang malam bukan berarti indikator dia anak nakal gitu ya, dan kita tahu dia kemana dan sebagainya gitu. Jadi untuk membuat perempuan bahagia itu beri perempuan kemerdekaan gitu ya, bahwa pulang malam itu bahwa dia keluar malam atau dia ngafe sendiri, ya biarkan dia nyaman gitu kan. Saya sering sendiri di kafe gitu ya, itu di kafe yang maskulin gitu ya, terus orang lihat gitu, saya bilang loh kenapa gitu kan. Jadi itu freedom adalah paling essence dari sebuah kebahagiaan. Nah, bebas itu apa? Bebas dari kekerasan, bebas dari diskriminasi, bebas untuk berpikir, bebas untuk bicara, bebas dari rasa takut baik di publik maupun di domestik gitu ya. Jadi menurut saya itu kunci. Nah, untuk mewujudkan dan itu harapan saya sangat sederhana gitu ya, karena saya tuh lahir dari keluarga yang sangat membahagiakan. Saya merasa hidup dalam keluarga yang menurut saya bahagia. Nah, saya merasa bahagia itu indah dan saya ingin orang lain juga punya kebahagiaan yang sama gitu. Maka ketika saya lalu lalang ke DPR atau 10 tahun dengan air mata di Komnas Perempuan, saya sederhana saja bahwa semua orang, terutama perempuan, berhak untuk bahagia. Itu Bang. Ya, jadi seharusnya apa yang menjadi kekhawatiran seperti Mbak Yuni ini, dan itu juga menjadi kekhawatiran banyak orang ya, baik kaum perempuan bahkan juga kaum laki-laki. Harusnya kehadiran negara itu ya untuk membuat kita semua secure itu harus terjadi. Betul. Jangan sampai di airport, di tempat-tempat publik itu CCTV-nya mati atau kabur atau tidak bisa dibaca gambarnya, kan gitu. Iya. Orang mau di kafe jam 4 pagi, orang mau pulang sendiri jam 5 pagi itu aman. Secure, betul. Itulah yang harus dan juga ketika di rumah gitu kan. Karena kekerasan seksual rupanya di publiknya aman, sampai rumah kekerasannya justru terjadi di rumah gitu kan ya. Jadi sepakat. Jadi yang infrastruktur ini menjadi penting sebagai pendukung untuk rasa aman, tapi yang terpenting adalah soal kultur. Kita harus betul-betul mentransformasi kesadaran, membangun kesadaran baru, membangun mata baru gitu ya dalam melihat semua manusia itu punya hak untuk bebas dari rasa takut, bebas dan mendapatkan keamanan tadi ya. Itu menurut saya. Jadi merekonstruksi cara berpikir untuk nggak mudah ngelihat perempuan lewat dengan pakaian apa diapakan atau kebawahan karena nafsunya tinggi, karena aku punya uang bisa ini itu. Orang yang punya kekuasaan juga tidak jumawa gitu ya, mengedepankan benda yang hanya beberapa ons itu gitu kan ya. Misalnya. Baik Mbak, terima kasih ya. Saya kira kita 1 jam lebih. Banyak sekali. Ini kan sebenarnya pencerahan buat masyarakat yang disampaikan. Jangan sampai masyarakat ini tadi insecure terus hidupnya ya. Dan ternyata kan solusi-solusi itu banyak tadi yang sudah disampaikan oleh Mbak Yuni. Terima kasih Mbak Yuni. Insya Allah nanti kalau pas
wisuda ya. Iya, promosi. Promosi di Doain ya, Pak. ya, promosi S3-nya di Amsterdam University. Kita bisa ketemu di sana. Di sana ya. Kalau Mbak undang saya, insya Allah saya usahakan untuk hadir. Wah, senang banget. Terima kasih, Mbak. Doakan segera. Ya, Oke, makasih banyak, ya. Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.